Purgator. Alright, without any further ado, ini dia pesawat akan segera mengudara dan melepas landaskan posisinya ke arah berikutnya. Dimana kalau kita perhatikan kali ini mapnya lebih berpihak cenderung ke arah Skylots menuju ke arah Fire Brigade. So, untuk teman-teman Marble Works kayak Red Bull Rebellion atau mungkin GGWP yang biasa turun Mountain Villa ini akan menjadi satu kesulitan tersendiri mungkin, atau justru malah sebaliknya. Karena kalau gue lihat ini udah pembagian posisi turun cukup rata, dan nanti pesawat terakhir nih kayaknya bakalan cenderung ke arah teman-teman dari GGWP dan juga Bigetron. Bener aja, mereka bakal coba langsung turun ke arah berikutnya, dan ini Onyx juga bakalan coba turun ke arah sana. Sepertinya lebih ke arah GGWP-nya yang coba nurunin ego mereka untuk lebih milih turun di arah sentral aja. Iya, kalau dari kita lihat dari tim Onyx Olympus kayak Red Bull Rebellion yang mengisir pulau Marble Works itu agak cukup kesulitan untuk melakukan satu rotasi. Tapi memang balik lagi, kalau misalkan RRQ juga sadar ada Red Bull Rebellion yang mencoba memaksa jalan ke arah jembatan untuk sampai ke arah Marble Works dan terlihat ke render, itu bisa jadi satu poin untung juga buat RRQ sendiri. Yes. Dan ini bakal jadi satu momentum yang cukup berharga, mengingat RRQ ada sendiri sebenarnya bisa menjemput bintangnya di kesempatan matchday 10 hari ini. Kalau seandainya dia dapetin 20 poin. 20 poin, bahkan minimal 17 poin. Minimal 17 poin. Minimal 17 poin. Yes, dan bintang yang gue maksud itu masih tentatif juga. Bisa jadi dia bintang di peringkat pertama atau bintang di peringkat kedua. Tapi pada akhirnya tetap sama, objektifnya tetap sama. Dia bakalan mengamankan slot mereka menuju Grand Final FFEM 2021 Spring. Ya, 2021 Spring ya. Dan kita langsung aja melihat di POV dari tim Dranix Esport yang langsung mengisi ke tempat dari tim Island of God yang tidak bermain hari ini. Dan ini udah cukup luas banget, dari labirin aja kosong, gak ada gangguan sama sekali. Bahkan di Brazil 13 yang kita tahu memang lootingannya high look banget, jadinya mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan ketika mereka tahu ada RRQ yang sering banget ngisi pattern itu, makanya mungkin bisa jadi satu fokus juga buat Dranix, setidaknya bisa standby untuk setidaknya bisa memantau pergerakan dari RRQ untuk langsung ke arah Brazil 13. Yes. Dan berbicara area tengah map, kembali lagi ini lebih ke arah teman-teman dari SES yang memang mempunyai objektivitas yang selalu konsisten menurut gue. Dan ini langsung ditujukan oleh teman-teman dari SES, langsung memberikan hujan peluru ke arah bawah. Valens gak bakal dikasih ampun, langsung dikasih hujan peluru, benar-benar hujan peluru. Dan akhirnya Valens pun harus terculik begitu saja, sia-sia. Menjadi satu kerugian tersendiri boleh gue bilang untuk RRQ Hades. Kenapa? Karena ini by the way bahkan belum muncul circle-nya. Belum muncul circle-nya dan harus dihujani peluru, dan itu memang nggak bisa ditahan oleh Corono dan juga satu Glowal pun. Dan memang tadi banyak banget satu commit yang baik banget dari Sesmizu, langsung coba confirm kill. Dan ini pergerakan dari Sesmizu cukup berani, langsung turun ke arah bawah garasi untuk setidaknya mencari teman-teman yang tersisa mungkin dari satu orang yang mereka berhasil dapatkan. Oke. Menjadi tantangan tersendiri untuk sang raja kita, raja dari segala raja, yaitu RRQ Hades. Ini masih bakalan coba ditahan juga. Harusnya dari Sesmizu sendiri boleh gue bilang akan mempunyai objektivitas yang lebih santai, karena dia paling nggak udah dapetin 1 poin kill. Itu satu investasi poin yang cukup bagus. Apalagi kalau seandainya mereka tahu yang mereka dapatkan itu adalah 1 poin dari grupnya sendiri, yaitu grup B. Dan juga kalau kita berbicara dari segi kompon, di area bawah garasi itu juga jadi satu checkpoint yang cukup mantap, tapi cukup krusial juga Pak ya. Iya, cukup krusial kalau misalkan zonanya nggak ke arah sana. Ataupun mungkin bisa saja narik ke atas dan itu tidak dapat zona di arah situ. Jadi harus mau nggak mau Sesmizu harus punya effort yang lebih untuk naik ke arah bukit, dan harus ditetakin sama dari tim-tim yang mungkin sudah lebih stay dulu di Brazil 7 walaupun dia nggak dapat zona. Ya, ini juga menjadi satu keuntungan tersendiri untuk teman-teman dari Red Bull Rebellion. Mengingat kalau kita berbicara Marble Works itu oleh Red Bull Rebellion udah gak asing. Itu yang pertama. Yang kedua, lu bisa lihat tadi dari segi pembagian lootingan juga saling berjauhan. Tadi bahkan gue lihat Kelvin udah punya 8 medkit, dan sekarang kita bakalan melihat player of the match kita, yaitu RBR Vrus, yang tadi juga sudah menunjukkan kualitas gameplaynya sejak tadi fight melawan GGWP dan berhasil mendapatkan buyahnya. Iya, 3 poin kill berhasil untuk dikantongi, dan kita bakal lihat untuk resource-nya aja dia udah dapat phase level 4. Phase level 4 dia dapetin 1 atau 2 buah
toolbox dan dia langsung dimanfaatkan dengan baik karena di area Quarry sendiri itu ada satu toolbox juga. Mungkin bisa saja Red Bull Rebellion mampir dulu ke arah Quarry yang memang notabene adalah tempat dari lootingannya Onyx Olympus, dan Onyx Olympus tadi agak kesulitan untuk setidaknya sampai ke arah Mount Villa karena memang jauh banget ya kan untuk flying pad dari pesawat tersebut. Betul, flying padnya jauh dan kebetulan di area sentral tadi ada teman-teman dari GGWP. Jadi kalau seandainya Onyx Olympus itu punya timing yang bagus, harusnya mereka nggak ke spot sama teman-teman dari GGWP. Dan juga sekarang sudah saling berdekatan sepertinya teman-teman dari Aerowolf, ada Bigetron, Beat juga, dan ada teman-teman dari SES Mizu di mana Fung dan Bara sudah mulai melakukan upaya movingnya untuk bersiap menjaga serangan yang datang karena memang ini posisinya cukup krusial ya Pak ya. Iya, cukup krusial dan ini 3 tim sekaligus di area field harus berhati-hati juga karena ini udah terpantau sesama 2 tim. Tapi ada yang perang di open field, Ji. Oke, di Kapten Darkol di sini dengan double baretanya bersiap untuk mencari dimana sisa player yang ada yang tadi sudah terlihat. Ada Glual juga udah siap dihancurkan, membuka jalan di sini seperti apa pemain dari Dranex. Ombak berhasil dapetin satu, sang Razor pun harus terjatuh. Ada Arul di depan, bersiap dengan double vector, sang bocil vector, buka krono untuk pertahanan diri dan juga merevive sang Razornya, sang Razor, tapi dari belakang masih ada Razor bersiap untuk melemparkan frag grenade, dijagain, udah datang juga maungnya bakal jatuh begitu saja di tangan pemain dari Pertrader, jatuh lagi 2 orang ternyata Pertrader bahkan Soza cukup sekarat. Waduh Razor jatuh, maung jatuh, Arul jatuh, isakan Borgai. Tapi kalau kita perhatikan udah ada GGWP juga yang udah mulai mendekati posisinya. Ombak bakal di revive kembali, udah masih bisa reset para pemain dari First Riders di sini dan akhirnya Dranix yang harus kocar-kacir dan compang-camping kewalahan melawan pertahanan dari First Riders. Tidak sampai situ, ada RRQ Hades yang akan saat lagi berjumpa dan bercengkerama bersama teman-teman dari Boom Esport. Setup sudah dilakukan, di sini sudah ada 2-1, maybe bersiap dengan double barrel, berhasil dapetin 1 Okanar, bakal coba ditahan dulu Pac-Man, mencoba mencari posisi amannya. Kapten Legalat dengan VSS mencari moving yang pas, langsung diras habis, langsung diempatin, di dua yang nggak enak apalagi diempatin. Maju dikit, coba tembak dari samping ke Mang, bakal coba di-strafing oleh sang Kapten Legalat dengan MP40-nya. Masih bisa selamat ternyata seorang Mang, tapi cukup berdarah-darah juga permain dari Boom Esports kali ini. Dan GGWP, jadi kita juga sempat bertemu dengan Versader, tapi masih bakal kita komit dulu fokus ke area RB ini ya, RRQ. Dan ya, sepertinya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Legalatnya harus tumbang begitu saja di tangan Boom Esports. Dan tadi sempat juga sih posisi dari RRQ sendiri, dia harus bermain dengan 3 pemainnya yang tersisa, dan Boom Esports sendiri sudah tahu gimana posisi musuhnya untuk langsung menculik satu persatu pemain dari Boom. Tapi Boom sendiri mempunyai satu setup posisi yang cukup baik sampai pada akhirnya Okaner ditumbangkan, Pac-Man juga ditumbangkan, misalkan seorang Legalat, dan Legalat nggak bisa kemana-mana. Dia ada satu zipline tapi nggak wise buat dia gunakan kalau misalkan ditembak sama Boom Esports. Yes. Menjadi satu investasi poin tersendiri untuk Boom Esports, dimana kalau kita ingat Boom Esports di arah grup A itu lagi jatuh banget di arah poin bawah ya, klasmen bawah. Jadi emang mereka butuh yang namanya pundi-pundi poin untuk meningkatkan dia punya klasmen di grup A itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat di sini standing round pertama lagi dipuncaki oleh Red Bull Rebellion, GGWP ID, tersusul oleh Aerolf Pro Team dan juga First Riders dan juga Kings Esports. Wow, top 5-nya kali ini didominasi oleh grup B. Grup B ya. Yes, benar-benar. Dan kita lihat di sini penumpukan di area field sudah ada 4 tim, G, di mana di sini Aerowolf masih coba mengukuhkan posisinya di rumah kayu dan juga rumah sabun. Dan ini kalau misalkan zonanya mental, nah ini kita lihat nih zona update-nya aja ini udah mengarah ke arah Skylots, bahkan ke field ke arah Fort juga, di mana ada Kings juga yang masih tetap aman di area Fort, tidak ada gangguan sama sekali. Tapi ada RBR yang lewat ke arah GGWP dan udah langsung ditatakin aja, Ji. Habis perang di late game tadi menjelang buya, RBR bakal berjumpa lagi sama teman-teman dari GGWP. Meron bersiap dengan 1 Thompson-nya sambil melakukan upaya setup. Udah terasa juga ada damage yang datang ke arah Zero, mencoba setup posisi lagi, manfaatkan kompon dan juga patahan yang dia miliki. Bar bersiap tapi roll terjatuh begitu saja. Coba lempar dulu dengan frag grenade, ditukar aja. Tukeran grenade tak terhindarkan lagi, membuka jalan untuk bertahan diri, tapi harus jatuh ternyata Kelvin dan juga Zero oleh kekejaman dari GGWP. Bersiap aja langsung dihabisin oleh teman-teman dari Mr. Ari, Meron, Bar dan juga Evo. Bersiap mencari masih sisa para pemain dari player Red Bull Rebellion, dan Red Bull
Bull Rebellion sepertinya lebih memilih untuk melarikan diri dari kenyataan yang pahit setelah kehilangan 2 membernya. Wow, Frus di sini sama Mr. Home berhasil untuk selamat dengan vehicle-nya yang masih bisa diamankan dan langsung lari ke arah Force, di mana Force sendiri masih dapat zona. Tapi harus berhati-hati karena ada penghuni dari Force sendiri, yaitu ada Kings Esport yang memantau dari high ground. Dan ini Kings Esport mempunyai advantage yang enak banget buat natakin mobil dari Red Bull Rebellion. Kalau misalkan parkir mobilnya sembarangan. Parkir mobilnya sembarangan itu malah menjadi sebuah sinyal untuk teman-teman dari Kings yang memang tadi sempat stay di arah sana. Dan ini ada petting yang cukup bijak dari teman-teman Boom, di mana dia bakalan coba menghindari area patahan-patahan yang cukup krusial ini. Bisa aja kepalanya copot juga, mental mungkin juga bisa copot karena di bawah sudah ada sang aim guard dari Boss Nightmare yang sudah siap berjaga-jaga di area rumah sabun. Tapi Mang sepertinya tidak akan tinggal diam. Dia bakalan mencoba memastikan apakah di area bawah tersebut masih ada orang dan dia akan berlari, mungkin sedikit memutar lagi dan sedikit merubah strateginya karena tadi sempat dia mau melakukan upaya pergerakan ke arah field dalam, tapi dia kembali keluar. Mungkin ada satu objektif yang ingin diambil, entah itu mayat, entah itu lootingan, entah itu resource, atau mungkin entah itu upgrade phase dan juga info box. Iya, kalau gue lihat dari Boom Esports sendiri mungkin udah sadar ya, ketika memang zonanya ke arah sana, itu pasti di area rumah field itu sudah diisi oleh tim-tim yang lebih dulu sampai di sana. Dan Boom Esports sadar akan hal itu. Ketika dia coba buat nyebrang atau mencoba untuk jalan ke arah jalanan yang cukup luas, walaupun sebenarnya ada satu patahan yang bisa dimanfaatkan untuk blind spot kedua tim yang tadi mengisi area seperti Boss Nightmare dan juga Arrow Wolf, tapi Boom Esports sendiri tetap nggak mau coba buat memaksakan ke itu, karena kalau misalkan dia terus jalan ke sana, itu notabene kalau misalkan zonanya bergerak lagi ke arah bawah, mereka akan cukup sulit untuk berlari ke arah open field, karena juga pastinya bakalan dihabisi soalnya tim-tim yang mungkin di area field. Dan Boom Esports makanya untuk lebih mutar jauh agar menghindari hal tersebut, Ji. Iya. Dan sekarang kalau lu perhatiin ini lebih ke arah teman-teman dari Onyx Olympus juga bakalan bermain lebih objektif lagi. Lu kapan lagi lihat Onyx Olympus tahu-tahu ada di campsite gitu, dimana Onyx Olympus adalah salah satu tim yang biasanya ngamanin area rumah pantai ya kan, di area dekat-dekat Marble Works. Cuman kali ini dia harus menurunkan dia punya gaya main karena memang sekarang circle-nya berpihak ke area fields dan juga pertengahan campsite. So ini harusnya masih di area field karena penumpukan terjadi di sana, dan di area First Riders ini menurut gue tempat yang bagus banget untuk menataki player-player kayak model Onyx Olympus dan juga GGWP, karena udah pasti rotasi mereka ada di jangkauan dan pantauannya teman-teman First Riders, Pak. Iya, tapi ini dari daerah field ternyata zonanya langsung bergerak ke arah sana, dan ini sudah ada kawan-kawan dari Boss Nightmare, Bigetron dan juga ada Kings, di mana Kings sendiri punya satu tempat tower yang cukup aman juga buat natakin tim dari Red Bull Rebellion yang menyisakan 2 orang saja. Tapi kita lihat di sini GGWP Esport bakalan coba untuk rebutan ambil satu checkpoint, tapi harus berdampingan dengan Onyx Olympus dan langsung berhenti, Ji. Langsung dapat tembak di sana. Jars kehilangan setengah darahnya, harus mencari momentum dan juga mencari kompon untuk bertahan diri. Tapi sepertinya Evol sudah langsung set up posisi, siap ada sebuah vehicle yang didiamkan sejenak, dan udah ada Wiza juga yang kehilangan banyak sekali health point-nya. Coba digerakkan lagi vehicle-nya, bakalan coba strafing, coba adu, jual berserangan, coba tiarap dulu sedikit, tapi sudah ada damage VSS yang cukup terasa dari si bocil Tayo di sana dengan damage per second-nya dari Ragekor. Tapi mundur dulu ke belakang, terlalu beresiko Mr. Ari, kerasa lagi-lagi damage per second dari VSS, mundur sambil masih memastikan posisi dari Onyx Olympus, dan ternyata di sisi lain ada Notden berhasil mendapatkan Fearless di sana. Oke, setup udah mulai menyempit dan langsung coba di tapping aja. Meron bersiap dengan baretanya, coba gulung-gulung medical kit. Permain dari Onyx Olympus udah boleh siaga. Ada Wiza juga yang tidak terlalu waspada. Irenes jatuh, 2 orang udah ternyata jatuh dari GGWP. Ada sang penembak jarak jauh si bocil Tayo di sini sebagai support, sangat baik memainkan peranannya. Dan udah ada Evol bersiap dengan rencana jahatnya, dengan satu vehicle turun langsung nabrak menjadi Vin Diesel. Bakalan coba langsung ngeras dengan double vectornya. Udah dibuka juga Chrono untuk bertahan diri. Jars hati-hati, coba mundur dulu, bakal ditatakin habis lebar dengan satu Groza. Awas mundur, circle-nya udah maju, udah maksa mereka semua untuk keluar dari zona sekarang juga. Aduh, nggak bisa berbuat banyak lagi. Ada Zixia, aduh sial, bakal coba masuk ke dalam circle, sedikit lagi Zixia. Aduh, Zixia cukup sekarat dan Aris
terkena knockdown, kemakan zona. Ari pun mengalami hal serupa. Damage per second dari si bocil Tayo lagi-lagi berbuat onar. Masuk circle di waktu yang tepat harus Kapten Wiza. Sedikit lagi Wiza masih bersama Dewi Fortuna, akhirnya Wiza dan juga Tayo di sisa 30 health pointnya. Dan ternyata ini yang gue maksud, checkpoint yang sangat bagus dari First Riders akhirnya berhasil menumbangkan dan menghambat pergerakan dari Onyx Olympus. King Strawet tapi ternyata berhasil dapetin Wiza begitu saja. Ya sudah ada pecawar lagi yang lanjut saja di arah Fuse, di mana Haide mencoba untuk melakukan tatakan ke arah Boom Esport dengan M60-nya. Masih coba untuk dicari, coba untuk di steal. Kill yang terjadi di area field, di mana 3 atau 4 tim bahkan 5 tim udah mengisi di area field di sana, Ji. Iya, masih bakalan ditungguin dulu karena ini masih menjadi satu kesulitan tersendiri untuk teman-teman dari Boss Nightmare. Kenapa? Karena mereka sekarang udah gak ada dalam circle dan sekarang Kapten Halcyon pun juga harus berpikiran hal serupa. Gimana caranya mereka dalam zona sementara zonanya itu lagi dikuasai oleh teman-teman dari Bigetron. Mantap Bigetron sepertinya. Mantap Bigetron, dan juga ada satu tim Sesmizu yang langsung berdekatan dengan Bigetron, dan ini Sesmizu tipis banget ada di bibir zona walaupun ada satu kompon yang bisa dimanfaatkan di area rumah kayu, tapi zona sudah bergerak di mana Boss Nightmare pun juga harus memaksakan langsung terobos ke arah Sesmizu, Ji. Bakal coba langsung diterusin sepertinya karena circle juga udah berjalan. Udah diaktifkan karena ada Flontar, tapi Frost sepertinya berhasil dapetin Why Not. Dari kejauhan ada Aerowolf yang siap membelikan hujan peluru datang ke arah teman-teman dari Boss Nightmare. Frost berhasil dapetin Mora, juga Alnova bakal jatuh begitu. Black dan juga Alcian berhasil dapetin permen dari Boom. Boom mulai kesulitan untuk masuk circle terakhir. Ses juga bakal berhadapan dengan teman-teman dari Boss Nightmare. Madafung dengan double vector. Thanos bakal maju ke depan. Bocilon Bacil, Rija dan juga Aimgat bakalan berperang dalam rumah kayu. Masih ada Haide juga. Tapi Nazar jatuh duluan. Bakal dapat terkenal dan 1-1. Fearless bersama Haide jatuh dan Aimgat bersama Boss Nightmare harus puas di posisi ke-7. Sayang sekali harus puas tangan Sesmizu. Bakalan langsung reset sesaat lagi karena memang circle-nya ternyata malah berpihak kepada teman-teman dari First Riders sepertinya, atau bahkan malah berpihak ke arah teman-teman dari Kings. Tapi dari kejauhan sudah ada teman-teman dari RBR juga yang siap memantau di sana. Iya, sudah siap memantau di mana Ombak bakalan langsung coba cover seorang Souza, menyisakan 2 orang tersisa dari First Rider, dan sudah bertemu dengan Kojak. Bakal coba mengurung diri dulu di dalam satu pos, langsung coba diterobos 2 orang sekaligus dan Kojak harus terkena down. Red Bull Rebellion harus tereliminasi di peringkat ke-6, Ji. Aduh, 5 tim tersisa sekarang. Souza pun masih bisa sempat menggulung medical kita, tapi udah ada Black melawan Thanos. Ini dia Airwolf melawan Ses dari grup A-nya itu sendiri. Bakalan coba tembak terus karena sekarang udah masuk showtime. Ada Noten coba join the fight, bakal coba langsung tembak dengan double barrel. Ada Basi bisa loncat jam satu sedikit, tapi Noten malah menjadi bencana untuk diri sendiri. Fung bakal menggulung medical kitnya. Masih sempatkah? Sempat ternyata tidak, karena Sesmizu yang harus posisi kelima. Ada BTR yang masih mempunyai daya defensif yang cukup tinggi. Masuk ke dalam zona terakhir di sini. Ada Aerowolf yang siap berdarah-darah, tapi dari kejauhan udah ada teman-teman dari Bigetron juga harus posisi keempat. Sisa 3 tim sekarang. Ada GGWP, ada teman-teman dari satu tim lagi di arah depan. Ikam ternyata masih tersisa sendirian sang Lord Survivor si bocil, tapi Ikam juga harus posisi ketiga sekarang. Bang, bakal coba di reset dulu. Ada GGWP lagi-lagi dari grup B sang kontender kita dengan satu kesempatan terakhirnya. Tating dulu dikit, pakai mobil dulu dikit. Hayu. Oke, gaya dulu Sekar 2 kojutnya. Double vector udah diaktifkan. Masuk dulu ke dalam Chrono. Awas ada Black maju ke depan. Black di pembalap jatuh, tapi ini malah menjadi mabuya untuk teman-teman dari Aerowolf Pro Team. Wow, Aero Pro Team berhasil mendapatkan buyanya. Congratulations, dan kita tadi